Mataram Islam merupakan kerajaan terbesar terakhir di tanah Jawa, bahkan Indonesia. Namun, kebesaran itu berlangsung singkat. Setelah Raja keempat Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat, kebesaran Mataram Islam seolah langsung runtuh. Bagaimana kerajaan sebesar itu bisa runtuh begitu cepat? Sebelum Mataram Islam berdiri, banyak kerajaan besar di Indonesia yang punya pengaruh sampai mancanegara. Diawali Kerajaan Kutai pada abad keempat, kemudian Mataram kuno pada abad ke-8, Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-11, Singasari pada abad ke-12 sampai abad ke-13, Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-14, Demak pada abad ke-15 sampai abad ke-16, dan terakhir kerajaan terbesar di tanah Indonesia adalah Mataram Islam. Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati pada tahun 1586. Kerajaan ini berkembang pesat, bahkan menggantikan kedudukan Demak sebagai penguasa di tanah Jawa. Kebesaran Mataram Islam muncul di era Raja keempat Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada periode 1613 sampai 1645. Di masanya, Mataram Islam menguasai seluruh tanah Jawa kecuali Banten dan Batavia. Kerajaan ini juga punya pengaruh besar di Palembang, Jambi, dan Kalimantan. Kerjasamanya yang kuat dengan kerajaan Goa atau Sulawesi memperkokoh posisinya. Bahkan Sultan Agung berani menyerang kolonial Belanda, dalam hal ini kongsi dagang VOC yang berkedudukan di Batavia atau Jakarta. Serangan dilakukan 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung memiliki 2 permaisuri, yakni Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon memiliki putra bernama Sahawarat atau Pangeran Alit yang dijadikan putra mahkota. Sedangkan Ratu Wetan punya putra bernama Raden Mas Sayidin. Di masa akhir kekuasaan Sultan Agung, Ratu Wetan melakukan manuver politik agar putra mahkotanya dipindah ke putranya, yakni Raden Mas Sayidin. Upaya itu menurut catatan sejarawan asal Belanda H.C. de Graaf secara diam-diam didukung oleh kolonialis Belanda. Karena Sultan Agung sudah lemah dan sakit-sakitan, juga upaya Ratu Wetan yang sangat gencar, akhirnya ia setuju mengubah status putra mahkota dari Pangeran Alit kepada Raden Mas Sayidin. Ratu Wetan sebelumnya juga merombak pejabat keraton dan diisi orang-orangnya. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, dengan mulus Raden Mas Sayidin dinobatkan sebagai Raja Mataram Islam dengan gelar Amangkurat I dalam sebuah acara penobatan tertutup. Gaya pemerintahan Amangkurat I sangat berbeda jauh dari ayahnya Sultan Agung Hanyokrokusumo, ibarat bumi dan langit. Amangkurat I tampil sebagai diktator yang kejam dan lalim. Apalagi dia juga bermasalah soal wanita. Bahkan ia pernah melarikan istri Tumenggung Wiroguno saat belum jadi raja. Saat sudah berkuasa, ia melakukan tindakan yang sulit diterima publik, merebut istri Dalang Ki Panjang Mas, yakni Retno Gumilang alias Ratu Malang. Konflik internal pun mulai memanas dan menggerogoti kekuatan dan kebesaran Mataram Islam. Rakyat gerah dan para ulama kecewa dengan pemerintahan Amangkurat I yang semena-mena, diktator dan kejam. Adiknya, Pangeran Alit, juga kecewa oleh pemerintahannya. Ia kemudian melakukan pemberontakan
dibantu rakyat yang resah dan para ulama. Namun, sejak awal Ratu Wetan dan Raden Mas Sayidin alias Amangkurat I sudah mengantisipasi potensi pemberontakan, maka dengan mudah mereka menggagalkan pemberontakan Pangeran Alit. Kekejaman Amangkurat I semakin terlihat di sini. Ia kemudian membunuh adiknya sendiri, Pangeran Alit. Tak hanya itu, ia kemudian melakukan operasi kilat yang kejam, membantai sekitar 6.000 ulama yang dianggap membantu Pangeran Alit. Konflik tidak selesai di situ. Putranya sendiri yang menjadi pewaris tahta, Pangeran Adipati Anom, mulai bermusuhan dengan ayahnya Amangkurat I. Selain berebut wanita dari Surabaya, juga masalah kekuasaan. Amangkurat I lupa daratan karena cinta butanya kepada Ratu Malang yang ia rebut dari Ki Panjangmas. Amangkurat I memberi perlakuan istimewa pada selirnya itu, termasuk kepada putranya Natabrata. Ini yang membuat Pangeran Adipati Anom curiga status putra mahkota akan dialihkan kepada putra Ratu Mas Malang, Natabrata. Konflik internal semakin memanas, bahkan Amangkurat I melakukan 2 kali percobaan pembunuhan kepada anaknya sendiri, Pangeran Adipati Anom. Percobaan pembunuhan itu dicatat pemerintahan Belanda di Batavia dalam laporan umum tertanggal 21 Desember 1663. Itu yang membuat Pangeran Adipati Anom meminta bantuan Pangeran Trunojoyo dari Madura untuk menumbangkan Amangkurat I. Di luar dugaan Adipati Anom, Trunojoyo melakukan serangan hebat dan besar-besaran pada tahun 1677. Ia dan pasukannya menghancurkan Keraton Pleret, tempat pemerintahan Amangkurat I, dan menjarah harta bendanya. Amangkurat I tak berdaya dan kalah, bahkan terpaksa mengungsi ke Tegal dan meninggal dunia di sana pada tahun yang sama. Inilah awal keruntuhan Mataram Islam. Kerajaan yang tadinya besar dan berpengaruh di Indonesia dan mancanegara tiba-tiba runtuh. Setelah kematian ayahnya Amangkurat I, Pangeran Adipati Anom kemudian memang bisa melanjutkan Mataram Islam dengan mendirikan kerajaan di Kartosuro. Namun, upayanya itu atas bantuan kolonial Belanda yang tentu mengurangi kemerdekaan kerajaan. Bahkan, Adipati Anom harus membayar mahal atas bantuan Belanda dengan menyerahkan wilayah-wilayah penting Mataram Islam, terutama pesisir Jawa bagian utara. Memang Mataram Islam tetap berdiri, tapi tak lagi besar. Bahkan cenderung terus melemah dan tak berdaya. Selain karena konflik internal, juga semakin disetir oleh Belanda. Bahkan di masa Pakubuwono II yang memerintah di era 1726 sampai 1749, Keraton Kartosuro direbut Mas Garendi dalam kerusuhan yang disebut Geger Pacinan pada tahun 1740. Setelah Pakubuwono II mampu merebut Keraton Kartosuro kembali, ia memindahkan kerajaan ke Keraton Kasunanan Surakarta di Solo pada 17 Februari 1745. Sementara Keraton Kartosuro dibiarkan terbengkalai. Kerajaan yang semakin kecil kekuasaannya itu pun tak lepas dari konflik. Posisi kerajaan yang semakin dikuasai Belanda menimbulkan pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa. Konflik ini diakhiri dengan perjanjian. Kasunanan Surakarta pun akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan lewat perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang diinisiasi oleh Belanda. Mataram Islam pun menjadi 2 kerajaan kecil
Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sejak itu, kebesaran Mataram Islam seperti di era Sultan Agung Hanyokrokusumo tak pernah kembali.